Tanggal 7 Mei, hari ke-128. Refleksi dan penyembahan. Kekuatan dari Tuhan. Jari yang menunjukkan jalan adalah bagian dari tangan yang menyediakan kebutuhan. Refleksi. Nama Hizkia dan Ezra memiliki arti yang serupa. Ezra berarti bantuan, Hizkia berarti Tuhan menguatkan. Tapi bukan itu saja kesamaan mereka. Hizkia adalah seorang raja, Ezra adalah seorang imam. Mereka tidak pernah bertemu karena mereka tinggal ratusan tahun terpisah di berbagai belahan dunia. Hizkia di Yerusalem, Ezra di Persia. Hizkia berusaha melindungi bangsanya dari serangan musuh. Ezra bermaksud membangun kembali negaranya setelah 70 tahun pengasingan. Namun kedua pahlawan perjanjian lama ini mencapai hal-hal besar bagi Allah karena mereka berbagi hasrat yang sama untuk membaca, menelaah, dan mematuhi hukum Allah. Mereka mampu memberikan bantuan dan kekuatan dalam kehidupan orang lain karena kehidupan mereka sendiri berlabuh pada fondasi firman Allah yang tidak berubah. Hizkia dan Ezra, Rut dan Esther. Betapa kaya warisan pahlawan pria dan wanita yang akan Anda temukan di halaman-halaman perjanjian lama. Pria dan wanita yang berjalan bersama Tuhan di hari-hari yang tidak menentu. Membuat keputusan sulit, menghadapi musuh berukuran raksasa, berdoa penuh doa, dan mencapai prestasi besar dalam kekuatan Tuhan. Kontemplasi. Ezra belajar langsung tentang tangan Tuhan, Allahnya. Ezra pasal 7 ayat 6, ayat 9, pasal 8 ayat 18 dan 22. Ketika atribut Tuhan digambarkan dalam istilah manusia, itu disebut antropomorfisme. Inilah beberapa dari banyak cara di mana Tuhan digambarkan dalam istilah manusia. Bisakah Anda menjelaskan arti penting setiap analogi? Tangan Tuhan, Yosua pasal 4 ayat 24, membantu kita untuk mengatasi suara Tuhan. 1 Samuel pasal 15 ayat 22 berbicara tentang mata Tuhan. 2 Tawarik pasal 16 ayat 9 menyebabkan kita melihat lengan Tuhan. Yesaya pasal 51 ayat 9 menunjukkan pada ketika seorang petinju melepaskan pukulannya, niatnya adalah menyebabkan lawannya merasakan kekuatan tangannya. Semua kekuatan petinju disalurkan dan diarahkan melalui tangannya. Dengan cara yang sama, Tuhan ingin menyalurkan kekuasaannya melalui kehidupan orang percaya. Kehidupan Ezra penuh dengan kuasa Allah karena hati dan pikiran Ezra penuh dengan firman Allah. Aplikasi. Jika Anda mengalami musim-musim kelemahan atau tidak membuahkan hasil dalam kehidupan spiritual Anda, mungkin Anda perlu memeriksa power supply Anda. Sebuah cabang yang layu dan tidak berbuah jelas telah terputus dari pokok anggur, sumber kekuatan dan kehidupannya. Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Kebahagiaan, keberhasilan, kemakmuran, masing-masing adalah warisan dari siapapun yang membuat hukum Tuhan menjadi meditasi atau renungan hariannya. Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Itu adalah kebenaran yang Ezra pelajari dan demikian juga Anda. Bermeditasi adalah dengan mengunyah-kunyahan, mengambil makanan dari kebenaran Alkitab yang menyelamatkan seperti halnya seekor sapi, menarik makanan dari rumput yang memberi hidup. Dan biasanya satu kunyahan tidak cukup. Ada banyak alasan untuk merenungkan bagian yang sama berulang kali, karena Allah senang memberikan wawasan baru dari bagian-bagian yang akrab. Tengoklah kembali melalui bacaan yang telah Anda pelajari sejauh ini tahun ini, dan temukan bagian atau renungan favorit. Baca kembali dengan sungguh-sungguh dengan merefleksikan bagaimana bulan-bulan tersebut telah membantu mempertajam wawasan Anda ke dalam makna dan penerapan kerohanian Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.